Langit Jakarta sore itu mendung, seolah menyimpan murka yang belum meledak. Di balik dinding tebal Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto duduk membisu menatap layar televisi yang menayangkan potongan video kekejaman KKB di Papua. Seorang guru honorer ditembak di depan murid-muridnya, sebuah pos TNI diserbu, dan bendera bintang kejora dikibarkan dengan bangga. Prabowo mengepalkan tangannya. Matanya tidak berkedip, seperti menahan sesuatu yang mendidih di dalam dadanya. Cukup, gumamnya pelan namun tajam. Ia menekan tombol interkom. Panggil Jenderal Agus. Sekarang. Tak butuh waktu lama, suara langkah sepatu militer bergema di lorong. Jenderal Agus Subianto, Panglima TNI, memasuki ruang kerja Presiden dengan sikap tegap. Matanya langsung menangkap aura tegang di ruangan itu, dan ia tahu, ini bukan sekadar pertemuan rutin. Prabowo berdiri, memunggungi jendela, dan mengulurkan sebuah map merah darah bertuliskan kode hitam. Ini bukan sekadar soal separatis, Gus, kata Prabowo perlahan. Ini tentang harga diri bangsa. Mereka bukan cuma menyerang prajurit kita, tapi sedang menantang republik ini. Dan kita tak bisa lagi balas dengan surat peringatan. Jenderal Agus membuka map tersebut. Di dalamnya ada data intelijen terbaru tentang aliran senjata ke OPM yang diduga berasal dari jaringan luar negeri. Ada juga rekaman transfer dana dari rekening gelap yang mengarah ke beberapa LSM asing dan satu nama mengejutkan, perusahaan tambang besar yang beroperasi dekat area konflik. Saya ingin ini diselesaikan. Diam-diam, cepat, dan bersih, ucap Prabowo. Suaranya kini penuh ketegasan. Bentuk satuan khusus dari Kopassus. Pilih prajurit yang tak gentar mati. Tugas mereka bukan hanya menghancurkan KKB, tapi mengungkap siapa dalang di balik aliran senjata dan uang ke OPM. Jenderal Agus menyadari ini bukan operasi biasa. Ini misi gelap yang menyentuh urat nadi geopolitik. Ia tahu ada konsekuensi internasional. Namun ketika Prabowo menatap matanya, ia mengangguk tanpa ragu. Siap, Bapak Presiden. Saya tahu siapa yang bisa memimpin misi ini. Letkol Adit Rama, kata Prabowo, seolah membaca pikirannya. Saya tahu dia prajurit terbaikmu. Pulangkan dia dari Sudan. Katakan padanya, negara memanggil. Langit di luar makin gelap. Hujan mulai turun membasahi pelataran istana. Tapi di dalam ruangan itu, bara api sudah menyala. Perintah sudah dijatuhkan. Perang senyap melawan KKB dan jaringan gelap OPM baru saja dimulai. Bukan sekadar misi militer, tapi pertaruhan nasib bangsa. Dan Prabowo telah mengangkat pedangnya. Angin padang pasir berhembus kencang di Sudan saat Letkol Adit Rama memimpin pasukannya dalam misi perdamaian PBB. Namun sore itu, seorang kurir militer datang tergesa-gesa dengan surat bersampul merah. Adit membaca isinya dengan alis berkerut, lalu menatap Cakrawala dengan sorot mata tajam. Negara memanggil, gumamnya. Tanpa ragu, ia segera menyerahkan komando pada perwira pengganti dan kembali ke tanah air dengan penerbangan militer rahasia. Sesampainya di Jakarta, Letkol Adit langsung dijemput kendaraan dinas Mabes TNI. Tak banyak kata, hanya perintah singkat. Presiden menunggu. Di ruang kerja Panglima TNI, Jenderal Agus berdiri menyambutnya. Tak ada basa-basi, hanya tatapan dua tentara yang saling memahami bahwa misi ini akan berdarah. Ini bukan perang biasa, ucap Jenderal Agus, sambil menunjukkan peta Papua dengan titik-titik merah menyebar di wilayah pegunungan. Kamu bukan cuma harus memburu Yonas Waromi, pimpinan KKB yang paling kejam itu. Tapi kamu harus bongkar siapa yang pasok senjata dan uang ke mereka. Ini operasi senyap. Kamu tak akan dapat dukungan terbuka. Adit mengangguk pelan. Ia tahu, jika tentara mati dalam misi ini, tak akan ada upacara kehormatan. Hanya keheningan dan pengorbanan. Tapi sebagai prajurit Kopassus sejati, itu bukan masalah. Berikan saya 12 orang. Sisanya biar saya yang urus, katanya mantap. Dalam 2 hari, markas latihan rahasia di Batu Jajar mulai hidup kembali. Para prajurit terpilih datang satu persatu. Sersan Mayor Guntur, ahli penembak jitu, Sertu Zikra, spesialis ledakan dan ranjau, Kopral Togar, mantan Intel Ed yang pernah menyusup ke wilayah separatis di Aceh, dan lainnya, semua manusia bayangan yang tak dikenal publik, tapi disegani di medan perang. Mereka dilatih tanpa henti. Simulasi penyergapan di hutan,
operasi malam hari, penyamaran sebagai penduduk lokal, hingga teknik kontraintelijen. Letkol Adit sendiri turun tangan melatih dan menguji mental pasukannya. Misi kita bukan cuma menembak, tapi mencari tahu siapa dalangnya. Kalau gagal, kalian tak hanya kehilangan nyawa, kalian bisa jadi kambing hitam politik, tegas Adit dalam apel pertama. Di balik tembok markas, seorang perwira intelijen dari BAIS menyerahkan dokumen rahasia kepada Letkol Adit. Kami curiga ada jalur senjata dari PNG, dan ada aliran uang dari perusahaan tambang besar. Tapi kita belum punya bukti fisik. Kalian harus temukan itu, katanya. Adit menerima dokumen itu dengan wajah dingin. Ia tahu, ini jauh lebih dalam dari sekadar operasi militer. Ini menyentuh permainan kekuasaan global. Satu malam sebelum keberangkatan, Presiden Prabowo secara pribadi menelepon Adit. Suaranya tenang, tapi setiap kata mengandung tekanan. Ingat, adik, jika kalian gagal, dunia tak akan tahu. Tapi kalau kalian berhasil, Republik akan berdiri tegak di tanah Papua. Laksanakan tugasmu. Lalu sambungan terputus. Tak ada salam, tak ada basa-basi. Subuh itu, tim Garuda Hitam bergerak dalam senyap. Mereka tak memakai seragam resmi, tak membawa bendera negara. Hanya membawa nyawa dan sumpah. Pesawat Hercules lepas landas dari Halim menuju Papua. Di langit gelap timur Indonesia, 13 prajurit memulai perjalanan ke jantung konflik, membawa perintah tertinggi yang lahir dari amarah seorang presiden. Hercules mendarat di landasan darurat, jauh dari pusat keramaian. Tak ada penyambutan resmi, hanya suara jangkrik dan kabut pekat yang menyelimuti hutan Papua. Tim Garuda Hitam turun tanpa banyak bicara. Ransel di punggung, senapan laras panjang tersandang, dan wajah penuh tekad. Mereka menyusuri rimba dengan pemandu lokal yang telah disumpah merahasiakan keberadaan mereka. Tujuan pertama, Distrik Okbibab, Pegunungan Bintang, wilayah yang baru saja dilaporkan diserbu KKB. Setelah 2 hari menembus hutan dan lembah curam, mereka tiba di desa yang tampak seperti neraka dunia. Rumah-rumah terbakar, ternak mati berserakan, dan bau anyir darah menyengat dari balai desa. Guntur, si penembak jitu, berlutut dan memeriksa tanah. Ada jejak sepatu tempur baru. Jumlah mereka banyak, dan belum lama pergi, katanya pelan. Di dalam satu rumah yang hangus, mereka menemukan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang masih hidup. Tubuhnya gemetar, matanya kosong, dan ia memeluk erat jasad ibunya yang tertembak. Sertu Zikra perlahan menghampiri dan memberi selimut. Anak itu, yang kemudian diketahui bernama Mikael, menjadi saksi bisu pembantaian itu. Dengan suara patah-patah, ia berbisik, mereka lari ke lembah hitam, tempat di mana matahari hilang. Letkol Adit tahu lokasi itu. Lembah hitam adalah kawasan terpencil, terlarang bagi warga sipil, dan dipercaya angker. Namun bagi Adit, angker adalah nama lain dari tempat persembunyian. Kita kejar, perintahnya tegas. Tapi jalur ke sana bukan jalan biasa. Hutan rapat, tebing curam, dan dipenuhi ranjau darurat buatan KKB. Tim bersiap menyusup dalam sunyi, tak boleh ada kesalahan. Dalam perjalanan, mereka menemukan bekas tenda logistik milik KKB. Di dalamnya, tumpukan amunisi yang tak lazim, peluru buatan luar negeri dengan nomor seri yang telah dihapus. Togar, si ex-Intel, memperhatikan bungkus peluru itu. Ini bukan kaliber Indonesia. Ini suplai militer NATO. Seseorang dari luar negeri ikut bermain, bisiknya pada Adit. Malam tiba, dan mereka beristirahat di balik rimbun semak. Tapi di kejauhan, terdengar suara nyanyian, lagu perang tradisional OPM. Adit mengangkat tangannya, memberi isyarat hening. Dari balik teropong malam, ia melihat iring-iringan KKB bersenjata lengkap menuruni bukit. Di tengah-tengah barisan itu, sosok besar bertubuh tegap dan membawa radio komunikasi besar, tampak berbicara dalam bahasa Inggris patah-patah. Komandan. Itu Yonas Waromi, ujar Guntur lirih. Letkol Adit mengepalkan tangan. Target utama mereka ada di depan mata. Tapi terlalu banyak anak buah di sekelilingnya. Menyerang sekarang berarti bunuh diri. Mereka harus menunggu momen yang lebih tepat, dan mungkin menyusup lebih dalam. Pagi harinya, Mikael menunjukkan jalur rahasia,
jalur bekas pelarian ayahnya dulu yang pernah menjadi bagian dari kelompok bersenjata sebelum bertobat. Adit memandangi anak itu dengan iba. "Kenapa kamu bantu kami?" tanyanya. Mikael menjawab dengan lirih, "Supaya mereka nggak bunuh orang lagi, seperti Mama." Tim Garuda Hitam pun bergerak lagi. Jejak darah telah menunjukkan arah. Mereka sekarang tahu, ini bukan sekadar misi militer. Ini adalah pertempuran antara kebiadaban dan harapan. Dan mereka, dengan senyap, adalah harapan terakhir bagi tanah Papua yang sedang berdarah. Kabut belum terangkat saat tim Garuda Hitam menyusup ke jalur rahasia yang ditunjukkan Mikael. Suasana sunyi mencekam seperti hutan sedang menahan napas. Tak ada burung, tak ada suara serangga, hanya bunyi napas para prajurit yang perlahan dan tertahan. Setiap langkah adalah taruhan. Di depan sana, bukan hanya Yonas Waromi yang menunggu, tapi juga rahasia besar yang bisa mengguncang negara. Di sebuah celah batu karst, mereka menemukan bekas pos pengamatan tersembunyi. Di sana terdapat kamera pengintai berteknologi tinggi, bukan rakitan lokal. Adit menunduk, memeriksa kabel yang terhubung ke panel surya mini. "Ini kerja orang luar. Ini bukan buatan mereka," bisiknya. Di bawah kamera, ada papan kecil bertuliskan huruf asing, Property of Logistics, sebuah nama yang langsung membuat dahi Adit berkerut. Togar mengakses data dari perangkat itu dan menemukan rekaman beberapa minggu terakhir. Salah satu rekaman menampilkan sosok berkacamata yang tampak sedang menyerahkan koper kepada komandan KKB. Sosok itu bukan orang Papua. Orang Barat, kemungkinan kontraktor militer bayaran, ujar Guntur. Itu berarti KKB tak lagi bergerak sendirian. Ada kekuatan gelap internasional yang ikut bermain di medan Papua. Mereka belum selesai memproses informasi itu saat suara ranting patah terdengar dari balik semak. Dalam sekejap, senjata terangkat, posisi bertahan diambil. Tapi yang muncul justru seorang pria tua kurus, mengenakan noken dan kalung tulang. "Saya tahu kalian bukan tentara biasa," katanya dalam bahasa Indonesia fasih. "Saya sudah menunggu kalian." Namanya adalah Uskali, mantan kepala suku sekaligus informan lama Bais yang dianggap telah mati. Ia ternyata hidup dalam pelarian setelah desanya dibakar karena dianggap membantu militer. Yonas Waromi bukan lagi pemimpin murni perjuangan. Ia sudah jadi alat bagi orang-orang yang ingin Papua terus berdarah, katanya. "Saya tahu kemana dia akan pergi, dan siapa yang kirim senjata kepadanya." Uskali mengungkap bahwa setiap bulan, sebuah helikopter hitam mendarat di zona merah, mengantar senjata dan uang. Sumbernya adalah perusahaan tambang emas bernama Eastern Star Mining, yang berkedok legal namun diam-diam menyuap KKB agar terus menciptakan konflik, demi mengusir penduduk lokal dari wilayah konsesi. "Konflik adalah izin tambang mereka," ujar Uskali getir. Adit terdiam lama. Informasi ini terlalu besar untuk ditelan sendiri. Tapi ia tahu, tugas mereka bukan lagi hanya membunuh Waromi, melainkan membongkar seluruh jejaring kotor ini. Ia mengaktifkan saluran satelit rahasia dan mengirim pesan terenkripsi ke Jenderal Agus. Ada keterlibatan korporasi tambang. Minta persetujuan operasi lanjutan. Prioritas: pengumpulan bukti dan penangkapan operator asing. Balasan datang singkat tapi jelas. Izin penuh. Semua di bawah komando lapangan. Laksanakan. Adit mengepalkan tinjunya. Sekarang ia punya wewenang penuh, dan juga beban penuh. Ia menatap timnya satu persatu. "Mulai sekarang, kita bukan hanya pemburu. Kita juga penyelidik. Tapi ingat, jika satu dari kita tertangkap, kita tidak pernah ada." Malam itu, di bawah cahaya bintang yang redup dan lolongan serigala hutan, tim Garuda Hitam mulai bergerak menuju koordinat yang disebut Uskali. Lembah kematian itu bukan hanya sarang musuh, tapi juga tempat kebenaran dikubur. Dan mereka datang untuk menggali semuanya, meski nyawa menjadi taruhannya. Langit di atas lembah garam mendung pekat. Tanah becek, udara lembab, dan semak belukar menutup pandangan. Tapi dari balik rimbun pepohonan, tim Garuda Hitam telah bersembunyi selama 2 hari. Mereka menunggu. Menunggu helikopter hitam yang disebut Uskali, burung besi misterius yang membawa senjata dan uang kotor untuk KKB. Adit menatap langit lewat teropong malam, setiap suara angin membuat jantungnya berdebar. Pukul 2.14 dini hari, suara baling-baling mulai terdengar.
Guntur merapatkan headsetnya, memastikan frekuensi radio senyap. Dari balik kabut, muncullah sosok helikopter berwarna gelap pekat, tanpa lambang negara, hanya simbol kecil perusahaan tambang. Burung besi itu mendarat perlahan di sebuah tanah lapang yang sebelumnya disamarkan dengan ranting dan ilalang. 3 pria turun dari helikopter. 2 di antaranya bersenjata laras pendek, mengenakan rompi tempur bergaya barat. Yang ketiga mengenakan kemeja safari dan membawa koper besi. Di sisi lain lapangan, Yonas Waromi dan 5 pengawalnya sudah menunggu. Transaksi dilakukan cepat, senyap, seperti pertemuan para iblis di tengah surga yang ternoda. Dari kejauhan, Togar mengarahkan kamera panjang dengan lensa inframerah. Ia memotret setiap detik pertemuan itu, mengambil bukti tak terbantahkan bahwa KKB telah menerima suplai senjata dari pihak asing, melalui perusahaan tambang yang selama ini dilindungi oleh jaringan korporat global. Kami dapat semuanya. Gambar jelas. Wajah-wajah mereka, lapornya pada Letkol Adit. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu pengawal Waromi menatap ke arah bukit, tepat ke tempat tim Garuda Hitam bersembunyi. Ia mulai curiga, mengarahkan senjata ke semak. Sial, mereka curiga, desis Guntur. Adit segera memberi isyarat evakuasi diam-diam. Tapi belum sempat mereka bergerak, tembakan dilepaskan. Peluru bersiul melewati kepala mereka. Perang senyap berubah menjadi baku tembak dalam gelap. Ledakan granat kecil mengguncang sisi lembah. Zikra dengan cepat melempar ranjau asap untuk menutup jalur mundur. Suara-suara teriakan dalam bahasa lokal menggema. Tim Garuda Hitam berpencar dalam pola gerilya, menembak sambil bergerak. Di tengah kekacauan itu, Adit melihat Waromi melarikan diri ke dalam helikopter. Adit mengambil keputusan gila. Ia dan sertu Zikra menyerbu ke arah burung besi itu. Peluru menghujani tubuh helikopter, tapi mereka terus maju. Dalam hitungan detik, sebelum baling-baling berputar penuh, Zikra berhasil menembakkan peluru granat ke kaki roda. Boom! Ledakan mengguncang tanah. Helikopter terguling, api menyambar sayapnya. 2 pria asing tewas seketika. Tapi Waromi berhasil kabur ke dalam hutan. Dengan sisa tenaga, Adit dan timnya menarik data dari bangkai helikopter, laptop, satelit portabel, dan koper besi yang ternyata berisi uang dolar dan emas batangan. Ini bukan lagi konflik lokal. Ini operasi ekonomi global berkedok separatis, gumam Adit sambil menatap api yang membakar helikopter. Pagi menjelang. Asap masih menggantung di langit Papua. Tim Garuda Hitam bergerak kembali ke pos rahasia mereka dengan hasil besar. Bukti fisik transaksi, identitas operator asing, dan data komunikasi digital. Tapi satu hal masih mengganjal. Waromi masih hidup, dan dia sekarang tahu ada pasukan hantu yang memburunya. Perang baru saja dimulai, kata Adit sambil mengepalkan tinju. Pagi itu, di ruang intelijen bawah tanah Kementerian Pertahanan, layar besar menampilkan rekaman dari Papua. Helikopter hitam yang terbakar, koper berisi emas batangan, dan wajah para operator asing yang tertangkap kamera malam. Jenderal Agus Subianto berdiri dengan wajah tegang, didampingi Menhan Prabowo Subianto yang menyaksikan diam-diam di belakang ruangan. Tak ada suara. Hanya desau napas dan detik jam dinding yang berdetak berat. Ini lebih besar dari yang kita duga, Pak Menhan, ujar Jenderal Agus. Bukan hanya KKB, ini sudah menyentuh jaringan internasional. Korporasi tambang, agen intel asing, bahkan ada sinyal transfer uang dari Jakarta. Prabowo tetap diam. Matanya tajam menatap layar. Ia tahu, jika ada aliran dana dari ibu kota, maka musuh tak hanya di hutan, tapi juga di kursi empuk gedung-gedung tinggi Jakarta. Sementara itu di Papua, Letkol Adit membuka koper besi lain yang selamat dari ledakan. Di dalamnya, selain uang dan dokumen, ada satu benda yang mencurigakan. Keping emas kecil bertuliskan TRX Singapura dan cap kode Jakarta BNK 0917. Togar segera memotret dan mengirimkan data ke markas pusat. Tak butuh waktu lama, sistem enkripsi membuka fakta mengejutkan. Emas itu diproses di Jakarta, dikirim lewat bank swasta ke rekening di Singapura, lalu dicairkan ke Papua lewat jalur gelap. Berarti ini emas kita sendiri, dari tambang kita, yang dilarikan ke luar negeri, dan balik lagi untuk beli senjata bunuh rakyat sendiri, kata Zikra dengan marah. Adit menunduk. Rasa muak menggerogoti hatinya.
Mereka berperang di hutan, sementara para pengkhianat bersulang di atas meja makan di ibu kota. Prabowo akhirnya bersuara di ruang komando. Segera aktifkan unit Alpha. Kita bersihkan akar masalahnya. Dari Jakarta ke Singapura, sampai ke jantung KKB. Dan satu lagi, jangan beritahu siapapun, termasuk pejabat tinggi. Saya hanya percaya kalian. Jenderal Agus langsung memberi perintah. Sebuah operasi senyap diluncurkan. Nama sandi, kode emas. Letkol Adit mendapat kabar. Dalam 72 jam ke depan, 2 agen dari unit Alpha akan menyusup ke Jakarta, melacak siapa yang mencuci emas hasil rampokan itu. Tugas Adit di Papua tetap sama. Buru Waromi, hidup atau mati, dan cari tahu siapa yang masih menjadi mata-mata dalam sistem. Tapi hati-hati, pesan Jenderal Agus dalam komunikasi aman. Ada nama besar yang mungkin terlibat. Sekali kalian buka, semua bisa runtuh. Pada saat yang sama, di sebuah gedung tinggi kawasan SCBD Jakarta, seorang pria bertubuh gemuk dengan jas mahal sedang berbicara di telepon. Di meja kerjanya, ada potret dirinya bersama seorang menteri aktif. Tenang saja, Waromi masih hidup. Kita kirim gelombang kedua lewat jalur laut. Uang sudah sampai, tinggal aktifkan kode dari Singapura, katanya sambil menyesap kopi. Di sakunya, ada liontin kecil bertuliskan huruf timbul, ESM Group. Kembali ke Papua, malam mulai turun. Tim Garuda Hitam bersiap bergerak ke titik baru. Goa Hitam di lembah sebelah timur, tempat Waromi diakini bersembunyi. Tapi kali ini mereka tak sendiri. Dari arah lain, drone tempur mini kiriman unit Alpha akan menyusul. Ini bukan lagi misi pengejaran biasa. Ini adalah babak penutup, atau permulaan kehancuran. Dan jauh di Jakarta, Prabowo berdiri di depan cermin, mengencangkan sabuk militernya. Ia tahu benar siapa yang dimaksud Adit dalam pesan rahasia. Tapi untuk membersihkan luka bangsa, kadang tak cukup hanya dengan hukum, tapi dengan tangan besi yang berani menghancurkan borok dari dalam. Lembah sebelah timur dibungkus kabut pekat dan hawa mistis yang menyesakkan dada. Goa Hitam, tempat yang disebut-sebut sebagai kubur hidup oleh warga lokal, kini menjadi tujuan tim Garuda Hitam. Menurut informasi Uskali, Waromi bersembunyi di dalamnya bersama sejumlah besar pasukannya, serta satu sosok asing yang baru datang membawa sinyal aktivasi. Letkol Adit tahu, ini bukan sekadar pengejaran. Ini akan menjadi pertempuran terakhir, atau kehancuran total. Mereka menyusup dalam senyap. Jarak pandang hanya 3 meter, bau tanah basah menyatu dengan aroma kematian. Guntur dan Togar berada di garis depan, sementara Adit dan Zikra menutup belakang. Begitu memasuki mulut goa, suara gema langkah kaki menyebar seperti bisikan arwah. Mereka menemukan jejak-jejak baru, sisa rokok luar negeri, bungkus ransum NATO, dan sebuah laptop menyala yang masih menampilkan komunikasi terbuka dengan Singapura. Tiba-tiba terdengar ledakan kecil dari lorong kanan. Jeritan menggema. Mereka tahu kita datang. Guntur berteriak sambil berlindung di balik batu. Hujan peluru menyambut dari dalam, tapi pasukan Garuda Hitam membalas dengan formasi menyilang. Satu demi satu pasukan KKB tumbang, namun Waromi belum terlihat. Adit mulai curiga, terlalu cepat ini seperti jebakan. Saat mereka menembus lebih dalam, mereka menemukan ruangan besar di bawah tanah, tampak seperti ruang rapat. Di tengah ruangan ada meja batu, tumpukan koper, dan seorang pria asing dengan setelan jas lengkap berdiri di depan Waromi. Sosok itu memegang tablet, mengatur jalur pengiriman uang kripto langsung ke rekening rahasia. Aktivasi tahap 2, katanya dalam bahasa Inggris. Tanpa ragu, Adit melompat keluar dari persembunyian dan meneriakkan perintah penangkapan. Tembakan dilepaskan. Pria asing itu tewas seketika. Waromi kaget, mencoba kabur lewat lorong belakang, tapi Zikra sudah menunggunya di ujung. Berakhir sudah, Waromi, serunya, sebelum menembak kaki Waromi hingga ia terjatuh dan menjerit kesakitan. Saat Adit memeriksa koper di meja batu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya beku. Selembar dokumen berstempel resmi, berasal dari sebuah kementerian di Jakarta. Nama dan tanda tangan jelas terbaca. Seseorang di pusat kekuasaan telah melindungi transaksi ini. Pengkhianat kita ada di dalam sistem. Gumam Adit, gemetar antara marah dan tak percaya.
Namun sebelum mereka keluar dari goa, sesuatu yang lebih gelap terjadi. Guntur, yang bertugas menyapu belakang, tiba-tiba ditembak dari arah belakang. Pelurunya menembus leher. Ia roboh seketika, darah membanjiri batu goa. Adit menoleh dan melihatnya. Zikra menatapnya dengan mata kosong. "Maaf, Komandan. Ada yang lebih besar dari ini semua," katanya datar. Zikra ternyata agen ganda. Ia telah ditanam bertahun-tahun lalu, dan malam itu adalah sinyal pengaktifannya dari Jakarta. Ia mencoba menembak Adit, tapi Togar lebih cepat. Tembakan tepat ke dada. Zikra ambruk, tersenyum aneh sebelum menghembuskan napas terakhir. Terlambat, semua sudah bergerak. Jakarta akan terbakar. Adit terduduk di antara tubuh Waromi, Guntur, dan Zikra. Di tangannya, dokumen pengkhianatan. Di benaknya, wajah Jenderal Agus dan Prabowo. Perang ini bukan hanya soal senjata dan pemberontak, tapi soal pembersihan dari dalam, pengkhianat berseragam, bertanda tangan, dan duduk di singgasana. Perang baru dimulai. Bisiknya lirih, menatap langit goa yang gelap pekat. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Langit kelabu dan jalanan penuh genangan seakan mencerminkan suasana di tubuh negara. Di sebuah apartemen mewah kawasan Kuningan, dua agen unit Alpha, Raka dan Sita, sedang mengamati gedung perkantoran milik ESM Group. Laptop mereka menangkap sinyal transaksi kripto yang dikirim dari Papua beberapa jam sebelumnya. Sumbernya mengarah ke satu nama besar, Insinyur Bernard Siregar, pengusaha tambang, donatur politik, sekaligus kolega dekat salah satu menteri. Sementara itu di Papua, Letkol Adit tiba di Jayapura membawa jenazah Guntur dan Zikra. Ia diterima oleh pasukan pengawal kehormatan, namun tatapan Adit kosong. "Zikra bukan sekadar pengkhianat," ujarnya dalam sambungan aman ke Jenderal Agus. "Dia mata rantai penting." Tapi dia menyebut, Jakarta akan terbakar. "Kita harus bergerak lebih cepat, Jenderal." Di ujung telepon, Prabowo mendengarkan dalam diam, tangan menggenggam keras peta intelijen nasional. Unit Alpha berhasil menyusup ke kantor ESM Group pada pukul 3.15. Mereka menyamar sebagai petugas kebakaran, memanfaatkan alarm palsu yang mereka picu sendiri. Di lantai 17, mereka menemukan server utama. Dalam 12 menit, data transaksi ratusan miliar berhasil disalin, dana emas ilegal yang dikirim dari Papua ke Singapura, lalu dikembalikan dalam bentuk senjata dan uang untuk OPM. Tapi kejutan datang di menit terakhir. Sebuah folder khusus bernama Project Garuda Bakar ditemukan. Di dalamnya, file berisi skema penghancuran kepercayaan publik terhadap militer lewat sabotase operasi di Papua yang akan dipublikasikan oleh media asing. Lebih mengerikan lagi, file itu bertanda tangan elektronik dari pejabat tinggi kementerian dan satu wakil ketua partai besar. Raka dan Sita saling pandang. Ini bukan sekadar korupsi. Ini makar. Letkol Adit langsung diterbangkan ke Jakarta dengan jet khusus. Ia membawa bukti fisik dari Goa Hitam dan pengakuan Waromi yang berhasil direkam. Waromi kini dirawat dalam pengawasan ketat. Kakinya hancur, lidahnya terpotong, namun matanya tetap tajam. Ia menatap Adit di ruang interogasi dan berbisik, "Aku cuma alat, Komandan. Mereka yang kau lindungi adalah iblis berseragam." Sore harinya, rapat terbatas digelar di sebuah ruangan tanpa jendela di Kementerian Pertahanan. Prabowo, Jenderal Agus, dan beberapa anggota unit Alpha hadir. Di hadapan mereka diputar seluruh bukti, transfer dana, transaksi senjata, dan rencana sabotase terhadap operasi TNI. Prabowo berdiri perlahan, matanya menyapu seluruh ruangan. Negara ini hampir dijual. Tapi belum. Selama kita masih berdiri. Satu persatu nama muncul dalam daftar. Pejabat, pengusaha, bahkan seorang mantan jenderal yang kini duduk di partai politik. Prabowo memerintahkan operasi senyap dalam 48 jam ke depan. Tangkap hidup-hidup, sita semua aset, dan jika melawan, habisi di tempat. "Kita tak butuh sidang. Kita butuh bersih-bersih," ujarnya dingin. Di balik gedung DPR, seorang pria tua dengan jas abu-abu sedang menerima pesan di ponsel satelitnya. Setelah membaca pesan itu, wajahnya pucat. "Mereka tahu," gumamnya. Ia menatap langit Jakarta yang mulai gelap dan berkata lirih,
Semua sudah terlalu dalam. Pria itu adalah Bernard Siregar, orang yang selama ini menyuap, memutar, dan menyelubungi perang Papua demi tambang emas hitam. Malam itu, Jakarta jadi medan operasi terselubung. Unit Alpha, dibantu Intel Kopassus, menyebar ke berbagai titik. Mereka memburu bukan lagi tentara musuh, tapi para pengkhianat bangsa yang memakai dasi dan jas Armani. Di mata Prabowo, musuh sejati tak selalu di hutan. Kadang mereka berdiri di podium, tersenyum, dan berbicara tentang demokrasi sambil menjual negara. Matahari mulai terbit di langit Jakarta, menyinari gedung-gedung pencakar langit yang sebelumnya gelap dan mencekam. Operasi senyap unit Alpha dan Kopassus telah bergerak selama hampir 48 jam. Dari lorong-lorong rahasia hingga ruang-ruang rapat tertutup, satu persatu para pengkhianat dan kaki tangan jaringan gelap itu ditangkap. Jeratan hukum bukan pilihan utama. Penangkapan dilakukan dengan kekuatan penuh, cepat, dan tanpa kompromi. Di ruang komando utama Kementerian Pertahanan, Prabowo Subianto mengawasi langsung perkembangan misi. Wajahnya keras, tanpa sedikit pun keraguan. Ini bukan hanya soal Papua, tapi masa depan bangsa. Katanya singkat kepada Jenderal Agus dan Letkol Adit yang baru tiba dari Jayapura dengan laporan lengkap. Kita harus pastikan tak ada lagi yang bermain di belakang layar, tegasnya. Letkol Adit menyerahkan rekaman interogasi Waromi dan dokumen-dokumen rahasia yang mengungkap jalur keuangan hingga orang-orang di puncak kekuasaan. Jenderal Agus mengangguk penuh arti. Bukti ini cukup untuk membongkar seluruh jaringan. Tapi kita harus bergerak hati-hati, jangan sampai bocor. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk memperketat keamanan di seluruh daerah konflik dan pusat kota. Sementara itu, di sebuah penjara khusus militer, Waromi duduk termenung. Bekas luka di kakinya masih terasa perih, tapi matanya tidak kehilangan kilauan. Ia tahu, perjalanannya sudah hampir berakhir. Namun, di balik dinding itu, ada pesan rahasia yang sudah ia kirimkan. Nama orang yang menggerakkan semuanya, yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Jakarta berubah menjadi medan pertempuran senyap. Berita penangkapan pejabat korup dan pengkhianat mulai bocor ke media, memicu gelombang protes dan dukungan rakyat yang semakin kuat terhadap pemerintah. Prabowo memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat legitimasi pemerintahannya. Ini adalah perang melawan musuh dalam, katanya dalam pidato nasional, dan kami takkan menyerah sampai Indonesia benar-benar bersih. Di balik layar, Bernard Siregar yang masih buron mulai merasakan tekanan berat. Ia berusaha menghubungi sejumlah kaki tangannya di luar negeri, tapi jaringan komunikasi terputus satu persatu. Rencana besar, proyek Garuda Bakar, mulai runtuh, dan masa depannya sebagai raja bayangan mulai terkikis. Malam-malamnya dipenuhi kecemasan dan paranoia. Di Papua, Letkol Adit bersama pasukan Garuda Hitam mulai mengamankan kembali wilayah yang sempat dikuasai KKB. Dengan dukungan Intel dan operasi udara dari TNI, mereka membuka jalan bagi pembangunan dan pemulihan keamanan. Meski luka-luka perang masih menganga, harapan baru mulai tumbuh di antara warga dan aparat. Hari terakhir operasi ditandai dengan penangkapan besar-besaran di sebuah villa mewah di puncak. Banyak nama besar terciduk, termasuk oknum militer yang telah lama membocorkan informasi. Prabowo menyaksikan secara langsung saat para tersangka dibawa ke pesawat militer. Ini baru awal, katanya kepada Letkol Adit, Garuda akan terus terbang, menjaga kedaulatan dan keutuhan negeri. Malam itu, di ruang kerja Prabowo, peta Indonesia terbentang luas. Ia menatap dengan tegas, bayangan perjuangan dan pengorbanan membayang di matanya. Negara ini bukan milik segelintir orang yang ingin menguasai, tapi milik rakyat, bisiknya. Sebuah janji yang akan terus dijaga, demi masa depan Indonesia yang lebih baik.